Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Rahmawati, NIM B92219099. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu analisis ekonomi mikro dengan usaha Pancongbor yang ada di Kota Kediri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil usaha. Usaha Pancongbor dengan analisis sudut pandang ekonomi mikro. Kue pancong merupakan camilan tradisional yang berasal dari daerah Jakarta. Makanan khas Betawi ini terbuat dari campuran tepung terigu, susu, garam, gula, dan bahan-bahan lainnya. Stand kue Pancongbor terletak di Jalan Untung Suropati nomor 85, tepatnya di Stasiun Kereta Api Kediri. Pemilik usaha ini bernama Laili Zulfana dan Ikmaluddin. Usaha ini berdiri sejak tahun 2019 dan memiliki 2 karyawan. Modal utamanya adalah sekitar 20 juta rupiah, dengan keuntungan per bulannya mencapai 10 juta. Dalam masa pandemi ini, dikarenakan PPKM, maka keuntungan yang diperoleh pun juga menurun menjadi 50%, menjadi 5 juta per bulan. Nama Pancongbor berasal dari singkatan pancong dan bubur ketan. Kue pancong yang sebenarnya merupakan makanan tradisional dan jarang ada peminatnya, diolah menjadi camilan para milenial zaman now dengan penyajian bersama topping-topping yang menarik seperti Oreo, keju, red velvet, matcha, dan lain sebagainya. Bubur ketan hitam juga tak kalah enak. Bubur ketan hitam disajikan dengan topping es krim sehingga lebih terasa segar dan lezat untuk dihidangkan. Selanjutnya yaitu analisis dengan ekonomi mikro. Yang pertama, dalam konsep dasar ilmu ekonomi, usaha ini tertuju pada asas produksi serta menyangkut kebutuhan barang, yaitu pangan. Yang kedua, ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Usaha ini lebih mengarah ke ekonomi konvensional dikarenakan mendapat pengakuan luas dari hak pribadi di mana pemiliknya bebas memilih usaha yang dipandang baik olehnya. Dan perekonomian diatur oleh mekanisme pasar, berfungsi untuk memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga. Yang ketiga, dalam usaha ini juga terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu yang pertama, tauhid atau keimanan, di mana pemilik usaha tetap mengedepankan iman dalam asas jual beli. Dan ketika waktu sholat, mereka juga menunaikan ibadah lalu dan menutup toko mereka. Yang kedua, ada prinsip adil atau keadilan, di mana pemilik usaha bersikap adil terhadap konsumen dan tidak mengurangi timbangan. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Pemilik usaha juga menerapkan perdagangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, prinsip ma'ad atau hasil. Pemilik usaha menerima kelebihan hasil usaha untuk disedekahkan kepada mereka yang kurang mampu. Kemudian, dalam teori permintaan, usaha ini sejumlah barang atau kue yang diinginkan dapat dibeli oleh pembeli dengan harga sesuai pasar, sedangkan dalam teori penawaran, usaha ini seorang produsen dapat digunakan untuk memproduksi kembali kebutuhan produksi. Lalu, elastisitas dalam usaha ini adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Yang terakhir, pada saat adanya jual beli, terdapat perilaku konsumen yaitu budaya, sosial, psikologi, dan pribadi. Usaha Pancongbor juga menerapkan prinsip dalam Islam yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kebutuhan, dan prinsip kemurahan hati. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.